Kanaya terdiam selama beberapa saat mencerna perkataan Nagara. Sedang yang barusan berucap hanya menutup kedua bola matanya tenang. Padahal dalam hatinya sudah mengata-ngatai dirinya sendiri. Ini namanya ngasih ikan ke kucing. Yang ada langsung kena batin Nagara. Betul saja. Kanaya nyengir. Bukan karena dia senang tidur seranjang dengan Nagara loh ya. Tapi dia yakin bisa tidur nyenyak di balik gumpalan selimut tebal suaminya itu. Yah, meski ada sedikit rasa was-was. Iya sih, Nagara kelihatan anti banget dekat-dekat dengan dirinya. Tapi yang namanya laki-laki, bisa saja hawa nafsunya menghalangi akal sehat dan idealisme. Kanaya yang sudah duduk di pinggiran kasur jadi gamang untuk merebahkan diri. Siapa tahu saat sedang tidur, Nagara tiba-tiba menerkamnya. Kanaya bergidik ngeri membayangkan hal tersebut terjadi. Tapi masa iya, modelannya kaku plus galak kayak Nagara tiba-tiba jadi out of karakter tanpa sebab yang jelas. Tapi kalau dipikir-pikir, ngapain juga Kanaya mikir? Mending turu. Bodoh amat deh sama jiwa overthinking miliknya. Ini sekarang dia mau menerapkan lagu yang sejak kecil selalu dinyanyikan kakeknya untuknya. Que sera-sera. Whatever will be, will be. Apapun yang akan terjadi, terjadilah. Ini kalau Nagara berubah buas. Ya udah, pikirnya. Kanaya pasrah. Tapi suaminya sudah bilang sendiri tidak akan melakukannya jika Kanaya belum lulus dan tidak atas dasar konsen darinya juga. Saya pikir cuman HP aja yang bisa buffering. Ternyata orang juga, ucap Nagara saat melihat Kanaya diam saja. Tidak berkutat selama hampir 5 menit. Ia yang tadinya sudah menutup mata jadi membukanya kembali. Aku was-was diapa-apain sama kamu, jujur Kanaya. Meski kesannya seakan dia tidak berkaca dan sadar diri. Padahal kemarin-kemarin yang tiba-tiba mencium Nagara juga dia. Was-was, kalau nggak mau. Mau. Kan aku cuman bilang was-was nggak bilang nggak mau. Kanaya pun menyingkap selimut dan ikut masuk ke dalamnya. Agak deg-degan ya berhubung ini pertama kali dia tidur dengan laki-laki selain papanya. Badannya tenggelam di balik selimut sampai sebatas leher dan hanya menampilkan kepalanya saja. Untung ukuran kasur Nagara luas. King size. Jadi mereka tidak perlu tidur berdekatan. Kanaya sendiri memilih mepet ke pinggiran. Nagara sejak awal memang sudah di pinggir. Jadilah di bagian tengah kosong. Sampai si pria meletakkan guling dan 2 bantal untuk membatasi. Jangan sampai ngelewatin batas, peringatnya. Iya, beneran. Ini hanya karena aku jawab kalem bukan berarti aku bohong ya, Mas. Bukan bohong. Tapi nggak bisa nepatin omongan, sindir Nagara. Siapa yang tadi bilang nggak butuh bantuan lagi dari saya? Katanya tadi yang terakhir. Terus ngapain ngungsi ke sini? Kanaya pura-pura blow on. Menatap Nagara dengan ekspresi lugu. Yang mana sangat cocok sekali di wajahnya. Mengingatkan Nagara pada wajah Kanaya setiap kali ia menjelaskan materi di kelas. Ngangong, seperti kepalanya tidak ada isinya. Hah? Siapa tuh yang bilang? Jin Korin kali, Mas. Masa ada istri yang nggak minta bantuan ke suaminya? Padahal hidup berdua kan untuk saling membantu dan melengkapi. Nagara menahan kekehannya ketika mendengar cerocosan Kanaya. Sudah jelas perempuan itu juga sedang menahan kantuk. Nggak tahu. Siapa tuh? Jawabnya ikut ambil adil dalam dalih Kanaya. Tumben sekali Nagara tidak ada intensi untuk menyudutkannya. Dia lantas tertawa kecil dan terlelap. Senter dari ponsel Nagara dibiarkan menyala sampai kehabisan daya dan mati. Paginya saat akan bangun tidur, Kanaya merasa seperti ketindihan. Setengah badannya terasa berat dan tidak bisa digerakkan. Kepalanya menggeleng gelisah. Biasanya kalau seperti ini tidak begitu lama badannya bisa digerakkan. Kanaya hanya perlu merapalkan doa agar apapun makhluk halus yang tengah menindih badannya segera pergi. Tapi sudah segala macam doa ia rapalkan sampai doa makan sekalipun.
Badannya tetap terasa berat dan tidak bisa digerakkan. Tapi untung matanya bisa terbuka. Dan hal pertama yang ia lihat adalah puncak kepala Nagara yang menindih dada kanannya. Dan sebelah kaki suaminya juga menimpa setengah badan bawahnya. Jangan lupakan selimut yang kini sudah tersingkap dan menampilkan tangan Nagara yang menyibak kaos putih yang sejak semalam Kanaya kenakan. Membuat perut rata si perempuan terlihat dan telapak tangan Nagara bertengger di atasnya. Napasnya tertahan. Kanaya terguncang hebat. Kan, apa gue bilang? Yang namanya cowok tuh omongannya nggak bisa dipegang. Apa nih, pagi-pagi udah nemplok kayak cicak. Dipikir lagi tidak mungkin Nagara mencuri kesempatan dalam kesempitan. Itu mah Kanaya. Paling si pria melakukannya secara tidak sadar. Satu ide kembali menghampiri otak Kanaya. Masih dengan sedikit perasaan shock dan tubuh setengah kesemutan sebab beban tubuh Nagara jelas tidak main-main. Dia mendiamkan tubuh mereka seperti itu. Kemudian ketika Nagara mulai membuka mata dan mengerjap sebab kepalanya bertumpu pada sesuatu yang empuk, lebih dari bantalnya. Dia heran. Dan berniat kembali melanjutkan tidur sebab nyaman. Tapi urung karena suara menggelikan nan manja terdengar di gendang telinganya. Selamat pagi, Mas. Enak ya tidurnya, mepet istri. Matanya langsung melotot dan tubuhnya dengan otomatis bangkit dan refleks mendorong tubuh Kanaya menjauh. Naasnya si perempuan berada di pinggir kasur dan membuatnya langsung terjatuh ke lantai. Dengan betis menghantam kaki meja nakas dan pantat mencium dinginnya lantai. BRUK. Aduh, Mas. Sakit tahu. Matanya melotot sedangkan Nagara menatap horor ke arahnya. Kamu tadi ngapain? Loh kok jadi aku? Orang Mas yang nindih-nindih. Terus pegang-pegang perut. Oh jadi gitu cara mainmu, Mas. Geria waktu malam. Cilagaknya aja sok jual mahal. Enggak iya. Nagara juga masih memproses hal yang barusan terjadi. Bisa-bisanya dia bangun dengan keadaan memalukan seperti itu. Aks louder, Mas. Kalau mau tinggal bilang aja kali, Mas. Nggak perlu sungkan atau malu. Daripada diem-diem gitu, ucap Kanaya sambil mengedipkan sebelah matanya. Dia masih terduduk di lantai sebab kakinya terasa nyeri. Sialnya ternyata betis yang terbentur kaki meja itu juga yang lututnya semalam mencium undakan lantai di luar. Mana sekarang yang di lutut berwarna keunguan. Mau apa? Saya nggak mau. Ah Mas Gara, kayak perawan aja. Malu-malu terus. Nagara memijat kepalanya yang terasa berdenyut. Masih pagi tapi sudah meladeni tingkah gila Kanaya. Dia lantas menunjuk pintu. Sana keluar. Bener-bener cocok kayaknya aku main sinetron azab. Tadi dipepet, abis itu didorong, sekarang diusir. Ini kakiku nggak bisa buat jalan loh, Mas. Nagara meringis sebab teringat dengan perbuatannya yang barusan mendorong Kanaya dengan sekuat tenaga. Lantas mendekat ke pinggiran kasur dan mengulurkan tangan untuk membantu istrinya bangkit. Bagian mana yang sakit? Tanyanya selepas Kanaya duduk di sebelahnya. Sini, sama. Kanaya menunjuk lutut dan betisnya lalu menunjuk dada sebelah kanannya. Sini. Nagara melotot. Nyeri tahu. Kepala kamu tuh berat. Mana sampai pagi. Nyaman apa gimana? Lebih empuk dari bantalmu yang nggak seberapa itu, Mas. Bantal nggak seberapa yang Kanaya bilang itu harganya lebih mahal dari baju yang biasa ia kenakan ke kampus. Nagara menepuk mulut Kanaya 2 kali dengan telapak tangannya. Ini sehari aja nggak digunain ngomong yang vulgar bakal meriang kah? Cium kalau gitu. Oke, bentar. Hah. Pakai balok es. Sehabis Nagara selesai mengompres lebam di betis dan lutut Kanaya. Pria itu pergi ke kamarnya kembali. Sepertinya bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Sedangkan Kanaya masih duduk di bangku dapur. Kakinya memang sudah tidak nyeri tapi sekarang terasa kebas. Seperti abis disuntik mati rasa. Karena Nagara terus mengompresnya sampai es batu di dalam handuk tinggal bongkahan kecil.
Sekarang dia sedang mengumpulkan tenaga untuk pergi ke kamar mandi dan juga bergegas bersiap. Enggan untuk datang telat lagi. Cukup di mata Nagara saja image-nya sebagai mahasiswi di Cap jelek. Kalau dosen lain jangan. Kanaya tidak mau mendadak jadi public enemy. Sesuai dugaan, kakinya ketika digunakan untuk berjalan sedikit pincang dan aneh. Saat akan kembali masuk ke dalam kamarnya, ia teringat jika semalam memakai kunciran scrunchie. Itu kunciran terakhir yang ia punya. Padahal minggu lalu ia membelinya bersama Hera dan jumlahnya ada 5 biji. Memang Kanaya saja yang ceroboh. Karena tidak ingin kembali kehilangan, akhirnya ia tandang ke kamar Nagara untuk mengambil. Kenop pintunya diputar begitu saja dan ternyata tidak dikunci. Kanaya lantas masuk, dia pikir paling Nagara masih mandi. Ternyata salah, si pria sudah keluar dari kamar mandi. Sialnya dia hanya mengenakan celana kolor di atas lutut tanpa atasan untuk menutupi tubuhnya. Tidak berekspektasi jika Kanaya akan nyelonong masuk begitu saja ke dalam kamarnya. Kanaya berteriak histeris sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Sedangkan Nagara segera memakai celana bahan dan kemejanya. Lalu mengancingkannya asal. Masuk tuh, permisi dulu. Ketuk pintunya. Gimana kalau tadi saya bahkan belum pakai celana boxer? Nagara berusaha menghilangkan rasa malu yang juga hinggap dalam dirinya dengan mengomeli Kanaya. Istrinya masih menempel di dinding dekat pintu dengan posisi semula. Tidak mengenyahkan telapak tangan di depan wajahnya. Kemarin-kemarin ngegas banget perasaan godain saya. Giliran lihat begini aja langsung ciut. Nggak ciut. Aku sok. Iya juga. Tapi bagaimana, Kanaya kan juga sebetulnya hanya bersandiwara. Aslinya mah begini. Saya udah pakai baju. Kamu ngapain ke sini? Celananya juga udah apa belum? Cek sendiri. MONYETT, gue mulu perasaan yang jadinya digodain. Mas. Nagara berjalan mendekat. Memang sesekali Kanaya harus dibegitukan, agar kapok dan tidak menggodanya terus-menerus. Dia mendekatkan wajahnya ke depan telapak tangan Kanaya. Sampai si perempuan dengan perlahan membuka tangannya dan begitu melihat Nagara dengan jarak yang begitu dekat. Ia berniat kembali menutupi wajahnya. Tapi Nagara segera menahan gerakan tangannya. Kak, kamu udah pakai celana apa belum? Tanya Kanaya tidak berani melihat ke arah bawah. Lihat sendiri. Kanaya menutup kedua matanya rapat-rapat. Sedangkan Nagara memiringkan wajahnya. Kalau dilihat dari jarak sedekat ini, Kanaya cukup cantik juga. Hanya terhalang dengan sifat nakal dan jahilnya saja. Bibir si perempuan mencebik. Dia bahkan tidak berani bergerak barang sesenti. Mati gue, mati. Nih laki kesurupan apa coba? Mas jangan mesum. Lah sama istri sendiri. Aku kesini cuman mau ambil scrunchie-ku yang ketinggalan. Nagara menengok ke sisi kamar. Tepatnya ke arah sofa yang semalam sempat digunakan Kanaya untuk merebahkan diri. Memang ada benda tersebut di sana. Tapi dia masih ingin balas dendam dengan balik mengusili Kanaya. Ya udah. Ambil aja. Dibuka matanya. Kamu beneran udah pakai celana belum sih? Kedua pipi gadis itu bersemu merah. Karena teringat dengan pemandangan yang ia lihat tadi. Harusnya bukan zina mata ya, orang Nagara suaminya sendiri. Tapi entah kenapa Kanaya merasa berdosa. Apalagi ketika mengingat tubuh atletis Nagara. Pentingnya apa? Korelasinya di mana? Kamu kesini cuman mau ambil barangmu kan? Ya nanti kalau aku nggak sengaja lihat gimana? Lihat apa? Tidak ada sahutan dan akhirnya Nagara menarik tubuhnya menjauh dari Kanaya. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. Merasa Nagara sudah menjauh dengan perlahan Kanaya membuka kedua bola matanya. Memandang lurus ke arah suaminya tanpa berani menengok ke bawah. Dia lantas berlalu mengambil kuncirannya tersebut. Ini otaknya coba dibersihin dulu, kayaknya udah berdebu. Isinya jorok semua.
Nagara menyentil dahi Kanaya sebelum perempuan itu keluar dari dalam kamarnya. Ih Mas Gara yang mesum. Hari itu Kanaya datang ke kampus dengan muka tertekuk. Kontras dengan irinya di hari kemarin. Seakan di atas kepalanya ada awan menggumpal berwarna abu-abu. Terkesan sangat gloomy. Sampai ketika masuk di kelas pertama dan ia datang ketika sudah banyak anak yang masuk, termasuk Hera. Temannya itu memerhatikan cara berjalan Kanaya dan menarik lengan Kanaya ketika si gadis baru saja duduk di sebelahnya. Berbisik pelan, "Lo abis weloleo semalam." Hah. Kadang Kanaya heran dengan bahasa yang Hera gunakan. Entah belajar atau tahu dari mana. Kebanyakan bahasa temannya itu aneh. Apaan deh? Itu loh. Hera memeragakan dengan jari telunjuk dan jempol membentuk lingkaran. Lalu jari telunjuk yang lain menusuknya. Seketika otak Kanaya langsung connect. Dan dia menabok lengan Hera keras. Gila lo. Enggak lah. Kanaya lantas menutup mulutnya yang barusan berteriak dan meminta maaf pada teman sekelasnya. Belum. Enggak ya. Ngaco pertanyaan lo, Ra. Hera memutar bola mata. Ye kan udah nikah, Nay. Udah sah. Wajar dong. Enggak, lagian nih ya. Kanaya menjeda kalimatnya dan menatap ke arah sekitar. Kebetulan mereka duduk di bangku paling belakang pojok. Jadi kemungkin ada orang yang menguping perbincangan mereka sangat tipis. Dia bilang nggak akan begituan sama gue ampe gue lulus kuliah. Buset. Kuat bener, salut Hera. Lie, keburu pisah juga kayaknya. Tapi kayaknya ngibul anjir. Orang tadi pagi aja badan gue digrepe ama dia. Hera sudah tahu perihal keduanya yang pisah ranjang. Dan mendengarkan kisah hidup Kanaya yang sekarang itu menyenangkan dan seru. Soalnya sebelum menikah dengan Nagara, hidup Kanaya ya gitu, lempeng-lempeng aja. Udah sekamar. Pekik Hera tertahan dengan kedua ujung bibir yang berkedut ingin tersenyum meledek. Enggak. Cuman tadi malam aja. Soalnya mati listriknya. Lo tahu sendiri gue takut gelap. Terus ngungsi ke kamarnya. Dan pendengar pun kecewa. Nah nih kaki gue pincang emang gara-gara dia. Tapi bukan karena kita gituan. Tapi badan gue didekap sama dia dari kasur coy. Dengan emosi menggebu-gebu Kanaya menceritakan kronologi kejadian di mana kakinya dengan naas menjadi lebam. Lo bayangin anjir, badan segede itu dibuat dorong gue sepenuh tenaga. Hera tertawa lepas mendengarnya. Dan setelahnya dosen di mata kuliah pertama datang. Tapi sebelum perkuliahan dimulai, Hera masih sempat-sempatnya bertanya. Tapi gede, Nay. Apanya? Tanya Kanaya heran. Hera menunjuk bagian bawah tubuhnya sendiri sebagai jawaban. Hampir saja Kanaya menggeplak lengannya untuk yang kedua kali. Tapi tetap dijawab. Iya, mungkin. Sebab tanpa sengaja saat Nagara hanya mengenakan celana kolor tadi pagi, ia memerhatikan. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.